Tagar peringatan darurat Indonesia dengan latar burung Garuda biru tiba-tiba bertengger menyaingi panasnya pemberitaan seputar huru-hara bahtera selebriti. Lambang negara dengan latar warna biru ini viral setelah banyak diunggah para komika, influencer, aktor, musisi, hingga sutradara kenamaan seperti Joko Anwar, Ernest Prakasa, Firsa Besari, Bintang Emon, Panji Pragiwaksono, Ari Kriting, Abdel Ahrian, Reza Rahardian, Wanda Hamidah hingga presenter Najwa Shihab. Dan tentu saja sejumlah aktivis yang menolak rancangan Undang-Undang Pilkada 2024 yang telah disepakati sekitar 8 dari 9 fraksi di DPR RI. Satu hari setelah Mahkamah Konstitusi menganulir aturan mengenai batas presentasi dukungan partai untuk calon kepala daerah dan penetapan batas usia pencalonan kepala daerah pada rancangan perubahan Undang-Undang Pilkada 2024. Saking kesalnya dengan upaya DPR RI untuk merubah keputusan MK yang dianggap super kilat itu, aktor sekelas Reza Rahardian menyerukan untuk berdemo menolak hasil rancangan RUU Pilkada versi fraksi DPR RI sejak hashtag itu bertengger di lini masa. Bahkan kemarin untuk meluapkan kegelisahannya atas isu pembegalan konstitusi, ia rela menjadi orator di tengah kerumunan massa. Saya sudah tidak bisa lagi berhenti diam. Saya tidak bisa tidur tenang di rumah. Saya merasa ini adalah waktu yang tepat untuk saya keluar dan bersama dengan kawan-kawan semua. Ikutan maraton Senayan 0 km karena demokrasi kita udah kembali ke titik nol. Wes, banyak banget para pesertanya. Dan di saat ini juga kita merasa bahwa sudah genting, secara gampang banget deh aturan diakal-akalin, dirubah-rubah, belok-beloknya gampang banget, cepat banget rapat mereka gitu. Selain Reza Rahardian, artis yang dikenal sebagai politisi dan aktivis 1998 Wanda Hamidah bahkan langsung memaklumatkan hengkang dari partainya setelah hashtag ini bergema. Bahkan kemarin ia terjun ke jalan menolak dengan keras hasil rancangan fraksi DPR RI yang dinilainya mencederai konstitusi ini. Anda harus mengembalikan demokrasi menjadi percaturan demos. Rakyat banyak, mereka yang berhak. Demo yang berlangsung di depan kantor DPR RI memanas tatkala sejumlah komika seperti Ari Kriting hingga Bintang Emon menyanyikan lagu satir agak lain untuk kawanan DPR RI yang mereka tuding telah melakukan pembegalan konstitusi ini. Panjang umur perjuangan, sehat terus demokrasi. Sementara suara protes menggema dari lautan massa pendemo yang diisi sejumlah pesohor menolak rancangan Undang-Undang Pilkada 2024 hasil rapat kilat sejumlah fraksi di DPR RI. Luapan patah hati para pecinta sepak bola tanah air, terutama fans tim nasional Indonesia juga masih menggema di berbagai platform media sosial. Pasca dugaan perselingkuhan istri Pratama Arhan, Aziza Salsha, dengan Salim Nauderer kekasih selebgram Rahel V-nya mencuat. Yang mengejutkan di salah satu platform media sosial juga beredar sebuah video tak senonoh mirip Aziza dan Salim, di mana keduanya saling menunjukkan bagian sensitifnya. Sejak video itu viral, banyak warganet dan terutama pecinta sepak bola yang luapkan amarahnya pada tingkah putri dari politisi Andre Rosiade ini. Mereka menuding tingkah Aziza sudah keterlaluan, apalagi menyakiti idola mereka yang sudah berjuang mengharumkan nama bangsa melalui si kulit bundar.
Saat kecaman demi kecaman deras mengarah pada Azizah melalui Instastory-nya, Rabu kemarin tiba-tiba istri Arhan Pratama ini memposting ulang foto yang diunggah sang suami sebelumnya, yakni sebuah foto saat keduanya sungkeman dengan kedua orang tua Arhan usai resmi menikah. Sambil merepost ulang foto sungkeman yang diunggah sang suami, Azizah juga menegaskan jika rumah tangganya dengan Arhan baik-baik saja. Ia juga membantah rumor yang beredar ihwal perselingkuhannya dengan Salim, seraya menegaskan jika kabar yang beredar tidak sesuai fakta alias fitnah. Terima kasih banyak untuk semua perhatian dan doa yang sudah disampaikan untuk saya dan suami saya. Saat ini rumah tangga kami dalam keadaan baik-baik saja. Kami berharap jangan menyebarkan berita bohong atau fitnah di luar sana yang tidak sesuai dengan faktanya, ungkap Azizah melalui Instastory-nya Rabu lalu. Jika apa yang telah ramai dan tersebar merupakan kebohongan alias jauh dari fakta, terutama isu perselingkuhannya, mungkinkah Rahel V-nya, teman satu geng selebgramnya yang diduga pertama kali menyebarkan isu panas ini, sudah menyebarkan berita bohong ihwal temannya sendiri? Menurut saya memang perselingkuhan ini saat ini memang menjadi patologi sosial di dalam masyarakat. Tapi ada juga persepsi yang berbeda, memang kenakalan ataupun memang sudah menjadi kebiasaan. Ya, untuk mengungkap tabir siapa-siapa saja yang dianggapnya telah menyebarkan fitnah dan berita bohong tanpa menyebut Rahel V-nya. Melalui kuasa hukumnya, Rabu lalu beberapa akun telah dilaporkan istri Pratama Arhan ini. Lantas, dengan laporan yang dilayangkan Azizah ke Mabes Polri, benarkah Rahel V-nya ketar-ketir? Kadang kan yang menurut gue yang bikin menyenangkan dari perselingkuhan itu kan adrenalinnya ya. Yeah. Bahkan gue sering banget, mantan-mantan gue ini sering banget digodain cewek di depan mata gue. Ya, entah siapa yang benar. Rahel V-nya sejawat Zizah sendiri yang pertama kali melempar isu perselingkuhannya, atau Zizah yang kekeh tak merasa selingkuh seperti yang ramai diberitakan. Tapi saat spekulasi siapa yang benar, salah satu warganet justru kembali mengulik salah satu potongan video di mana Zizah ogah disuapi suaminya saat baru saja menyandang status pengantin baru. Lantas benarkah dari raut wajahnya Azizah tak sungguh-sungguh mencintai Arhan, kecuali memanfaatkan pamor dan kebucinan Arhan padanya? Apa sih? Ya makan. Ini aku bisa sendiri. Kita nggak boleh suzon, mungkin Zize lagi pengen makan sendiri atau gimana, kita nggak ada yang tahu. Ya, lepas siapa yang benar, apakah Azizah atau Rahel V-nya, hanya waktu yang akan menjawabnya. Tapi jika perselisihan rumor itu kerap beredar dari lingkaran pergaulan mereka, seakan menunjukkan jika lingkaran pergaulan para selebgram seolah mudah saling menikam dari belakang, alias saling memakan teman. Buktinya saja kurang apa kedekatan Atta Halilintar dan keluarga Fuji di masa lalu. Kurang apa bangunan kolaborasi konten di antara mereka di masa lalu. Ketika ada salah satu hubungan yang retak, maka para pihak akan begitu mudah berada dalam kemelut. Apalagi satu sama lain sama-sama memiliki fans fanatik. Lantas mungkinkah ini juga cerminan yang terjadi antara Rahel dan Azizah yang notabene sama-sama satu lingkaran pergaulan selebgram? Mudah-mudahan sih hubungan mereka baik-baik aja ke depannya. Kita doakan selalu baik-baik aja. Amin ya rabbal alamin. Kisah cinta segitiga antara Rangga, Yasmin, dan Romeo dalam sinetron Cinta Yasmin. Apalagi ketika Yasmin terperosok ke dalam jurang. Rasa cemas Romeo yang selalu memendam rasa kepada Yasmin mendadak mengungkapkan isi hatinya usai berhasil menolong Yasmin. Tentu saja pemandangan itu membuat Angga yang melihat dilumuri rasa penasaran. Alisa! Mbak Lisa! Alisa! Mbak Lisa! Mbak Lisa! Anak Mbak Lisa di mana ya? Kalau dengar dari teriakan dia, harusnya di daerah sini. Mbak Lisa! Alisa! Mbak Lisa! Mbak! Mbak Lisa! Alisa! Mbak!
Ya puji Tuhan, seneng kalau sinetron Cinta Yasmin ini ternyata direspon dan diterima oleh masyarakat sangat positif gitu. Cinta Yasmin yang diperankan oleh sederet bintang tanah air seperti Amanda Manopo, Samuel Zilguin, Kenny Austin mampu memantik penasaran para penonton. Apalagi selain kisah cinta segitiga, ada drama yang cukup rumit. Ihwal siapa sosok orang yang menghilangkan nyawa ayah Yasmin hingga kini masih sulit terpecahkan. Lantas benarkah kematian ayah Yasmin ada hubungannya dengan keluarga Rangga? Sayangnya aku belum terlalu mengenal sosoknya. Apa Bu Ajeng terkait dengan semua ini? Aku juga nggak ngelihat ada yang bisa dicurigai dari beliau. Ini kan foto yang kita cari kan? Loh, kamu dapat dari mana ini? Kok lecek begini, Yas? Apa sih nggak nyangka kan aku temuin di mana? Aku temuin di tempat sampah kantornya Cakra Dinata. Tentu saja totalitas Samuel yang berperan sebagai Rangga di sinetron Cinta Yasmin membuatnya harus pasrah tinggal berjauhan dengan keluarga kecilnya. Meski demikian, jarak dan waktu tak lantas membuat Mue, Samuel Zilguin biasa disapa, mengendurkan semangatnya untuk berkarya. Toh semua itu balik lagi untuk keluarga kecilnya juga. Video call ya rutin sih, biasanya makan siang, makan malam, sebelum tidur tuh biasa kita selalu video call sih. Semua lah kalau dikangenin mah anak, istri, makanan di Bali sih kangen semua. Yang jelas gue bakal nggak ngapa-ngapain sih, cuman quality time sama keluarga, sama anak-anak main sama istri. Ya udah paling gue sih cuma ikut jadwal mereka aja, karena gue di Bali gue nggak mau ngapa-ngapain karena ya gue udah habis waktu di Jakarta, ya udah masa gue ada kesibukan lagi sih di Bali, kan kesian gitu loh. Apalagi selain fokus syuting sinetron, Samuel juga tengah membangun istana mewah dan megah di Pulau Dewata, Bali yang merupakan mimpinya sejak lama. Lantas sudah sejauh mana progres pembangunan rumah Samuel? Benarkah Samuel dan istri sudah tak sabar ingin segera menempati rumah impiannya tersebut? Belum, lamar mau nyumbang. Berapa persen ya? Secara struktur sih mungkin hampir 100 ya. Tinggal interior sih keramik udah. Toilet gak tau deh, AC udah. Tinggal dikit sih, tinggal paling September Oktober sih selesai. Di tempat terpisah dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-35, RCTI menghadirkan acara yang luar biasa, yakni selebrasi spektakuler RCTI 35 dan konser I Love RCTI. Sebelum masuk ke acara pamungkas, kemarin rangkaian acara dimulai dengan konser I Love RCTI. Tentu saja, sederet musisi masyhur tanah air ikut memeriahkan acara tersebut. Di antaranya adalah The Massive, Ungu Band, Tip X, Raja, Happy Asmara, Gea Yobi, dan lainnya. Dan yang paling menarik adalah ketika Ungu Band, The Massive, Raja, Tip X kolaborasi hingga memecah suasana. I love RCTI. Semakin ku memiliki kamu, semakin ku menilaimu. Kau bintang di hatiku, terangi setiap langkahku. Saling setia, saling setia.
The Massive tampil di acara I Love RCTI ya dalam rangka ulang tahun RCTI yang ke-35 tahun. Selalu kayak mengingat masa lalu ya, karena kita dulu tuh album pertama The Massive 17 tahun yang lalu kita launchingnya di RCTI. Jadi buat kita RCTI adalah salah satu stasiun TV yang menjadi saksi hidup perjalanan The Massive juga sampai hari ini, dan alhamdulillah dari tahun itu ya kita main di RCTI sampai hari ini kita masih tetap dengan personel yang sama. Itu juga jadi salah satu hal yang harus disyukuri juga ya, kayak nostalgia. Dan serunya lagi adalah kita main bareng sama band-band yang lain juga, yang kayak kita kemarin kayak tadi tuh ngomong sama Mas Ian sama Pasha ya, wah kita ketemu lagi nih, seru nih gitu, seru banget. Kita mengucapkan terima kasih kepada RCTI yang selalu melibatkan Ungu di berbagai kegiatan, khususnya malam hari ini gitu kan, dalam rangka ulang tahun RCTI ya. Ya kita berharap RCTI terus memberikan ruang wadah bagi industri musik Indonesia dan menjadi wahana terdepan ya untuk memberikan hiburan bagi masyarakat Indonesia. Ya alhamdulillah, mungkin karena memang katalog lagu-lagu lama kita memang masih relevan untuk sekarang, siklusnya masih berputar. Gen Z beberapa masih mendengar gitu. Ya mungkin karena faktor-faktor itu ya alhamdulillah masih bisa berputar di sini. Yang tak kalah seru adalah ketika Angga featuring Ardila, Gea, Happy Asmara menyanyikan tembang viral bertajuk Dola. Memang kita salah dola. Tentunya meriah banget ya, dan juga spektakuler malam hari ini karena memang di hari ulang tahun RCTI yang ke-35 kita semua memaksimalkan performa. Alhamdulillah malam ini banyak banget bintang-bintang top, band-band top Indonesia yang hadir pada malam hari ini meriahkan ulang tahunnya RCTI, dan aku seneng banget bisa sepanggung sama mereka. Alhamdulillah semuanya lancar dan semoga RCTI kedepannya semakin sukses dan disukai banyak orang. Banget pastinya ya, tapi juga banyak bercandanya jadinya nih, nggak ada serius. Kalau sama Happy, sama TGA itu nggak ada yang serius, semuanya bercanda. Yang penting kita happy ya gitu. Drama series teroke, aku suka RCTI. Aku suka RCTI karena RCTI punya tontonan yang menarik dan juga mengedukasi semua masyarakat Indonesia. Aku suka RCTI karena RCTI adalah salah satu stasiun TV yang paling bagus, memiliki program-program dan bagus dan juga hits dan juga unik-unik, dan tentunya setiap cerita di sinetron juga represent a good product, good story and good quality. Pokoknya all the best. Selamat ulang tahun untuk RCTI yang ke-35, dan aku suka RCTI karena keren sinetronnya. Halo, saya Onci Ungu, mau ngucapin selamat ulang tahun untuk RCTI yang ke-35 tahun. Segala yang terbaik tentunya, amin. Halo, aku Rda Putri. Aku suka RCTI karena banyak idol-idol yang dilahirkan dari RCTI, karena aku suka banget suara-suaranya, keren-keren banget. Thank you RCTI. Harapan untuk RCTI semoga semakin berjaya menjadi TV nomor 1, banyak penonton dan banyak peminatnya, dan tentunya untuk judul Cinta Yasmin, siapapun itu yang mengerjakannya, baik kru dan pemain, selalu diberi kesehatan, berkat untuk keluarga, dan penonton juga suka dengan alur ceritanya dan ratingnya bagus.
Pemirsa, di tengah maraknya pemberitaan yang kurang menyenangkan soal pernikahan, termasuk soal maraknya perceraian artis hingga kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT, hingga sempat membuat sebagian warganet skeptis, bahkan takut menikah. Belakangan viral sebuah video yang menunjukkan kisah cinta tulus dari seorang pria. Pria ini bahkan dengan ceria menikahi kekasihnya yang sedang berjuang melawan penyakit kanker. Itu keren banget sih. Itu salah satu bentuk ibadah yang mungkin harus dicontoh oleh kita kaum laki-laki gitu kan. Bukan hanya senang-senangnya aja, tapi dia juga mensupport ketika pacarnya itu sakit. Mungkin nggak gampang loh mensupport orang sakit, apalagi kanker ya. Itu pertama yang terkena penyakit aja itu mentalnya tuh harus terus disupport gitu. Dan yang mensupportnya pun sebenarnya nggak gampang juga, ya kan? Jadi itu keren banget sih menurut aku ketika ada satu orang atau cowok yang bisa mensupport pacarnya itu sampai segitunya gitu. Membuktikan cinta itu nyata, cinta itu ada. Dia benar-benar mencintai dengan jiwa dan hatinya, bukan hanya dengan fisik ataupun sekedar nilai duniawi saja. Luar biasa. Tidak akan pernah ada kata selamat tinggal untuk pasangan yang mencintai dengan jiwa dan hatinya. Karena selamat tinggal itu hanya bagi orang-orang yang mencintai secara fisik saja. Aku mau mendampingi. Para tamu banyak yang merasa terharu ketika menyaksikan mempelai pria yang diketahui bernama Albi menyematkan cincin pernikahan ke jari manis Sheila, istrinya yang duduk di kursi roda. Diiringi senyum bahagia yang menghiasi wajah keluarga besar serta para tamu yang hadir. Apapun terjadi. Sementara itu, Kimberly Ryder melempar senyum kepada media yang sudah menantinya. Ditemani kuasa hukumnya, Maci Ahmad, Kimberly hadiri undangan Polres Metro Jakarta Selatan untuk menjalani pemeriksaan tambahan, serta menyerahkan beberapa berkas lain yang diperlukan oleh pihak Polres. Kimberly yang ditemui mengungkapkan kehadirannya ini berkaitan dengan laporan yang dilayangkan pada 27 Juni 2024 lalu terkait dugaan penggelapan mobil oleh suaminya, Edward Akbar. Ada dapat undangan dari tim penyelidik Polres Jakarta Selatan untuk agendanya memberikan keterangan tambahan dari laporan yang kita layangkan pada tanggal 27 Juni 2024 kemarin. Alhamdulillah, saya mengapresiasi kepada khususnya Polres Jakarta Selatan yang telah menindaklanjuti secara cepat dan tegas juga ya, udah memanggil para saksi dan juga baik dari pelapor dan terlapor. Nah, ini agendanya ada bukti penambahan wawancara ya, dalam berkas sudah kita siapkan, cuman nanti ada penambahan pertanyaan dari tim penyelidik Polres Jakarta Selatan seperti itu. Menurut kuasa hukumnya, Kimberly dicecar dengan 10 pertanyaan oleh penyidik seputar harga mobil, serta soal kemungkinan di mana keberadaan mobilnya saat ini. Penambahan pertanyaan sekitar ada 10 pertanyaan, di mana juga tadi ditanyakan perihal balik nama mobil dan ada perubahan dari harga mobil ya, dari 290 juta menjadi 260 juta. Selebihnya sih pertanyaan mengenai mobil, tahu nggak ada di mana dan lain-lain lah. Tadi kita diperiksa kurang lebih hampir 2 jam ya, dari jam 10 tadi kita dapat undangan dan tadi udah ditambahkan dari klarifikasi atas laporan kita per tanggal 27 Juni 2024 kemarin.
Pada kesempatan itu, Kimberly juga angkat bicara soal postingan ibundanya yang direpost oleh Tamara Blesensky yang merasa prihatin melihat dua anak Kimberly yang terlihat melangsa duduk di pinggir jalan. Salah satunya menguap, lelah dan mengantuk sambil menunggu bajai sepulang dari les. Tamara bahkan meninggalkan keterangan siap meminjamkan mobilnya. Sekalipun ketika dihubungi, Tamara belum respon istri Edward Ahmad itu. Mereka happy-happy aja sih ya, alhamdulillah kan masih umur segitu yang seneng explore gitu, dan aku ya nggak apa-apa gitu loh, mau naik bajai atau angkot atau taksi online atau apapun itu, yang penting insya Allah aman. Cuman kadang-kadang aku ngerasa kayak di saat anak-anak kayak kemarin kan aku ngeposting itu kayak apa ya, aku lagi kerja kan hari itu, hatinya kesentil gitu loh, yang kayak aduh ya Allah, anak-anak gua lagi capek, terus abis selesai dari les kan hari itu, sebenarnya mereka lagi trial les gitulah, mau pulang lagi capek kan, Aisyahnya lagi nguap di foto itu, aku yang kayak ya Allah kasihan banget anak gua harus nungguin transportasi, padahal sebenarnya mobilnya ada gitu loh, cuman nggak tahu aja kemana gitu sih sebenarnya. Aksi Kimberly tidak hadir di Pengadilan Agama Jakarta Pusat dalam agenda mediasi merupakan sikapnya yang sudah tidak ingin bersama dengan Edward Ahmad lagi. Ibu dua anak itu mengakui jika perpisahan merupakan jalan terbaik. Emang udah ditandatangan ya pas mediasinya gagal gitu. Ya udah, emang sesuai ekspektasi. Enggak sih sebenarnya, aku bukan bermaksud untuk nyindir apa gimana sih, enggak sama sekali. Ingat nggak sih pas aku ngomongin soal aku masukin gugatan kayaknya 5.000 aja sih. Itu tuh pemikiran aku adalah oke, nafkah Ida, nafkah muta apa segala macam, kalau memang harus dibayar, wajib dibayar oleh tergugat, aku tidak mau memberatkan, makanya aku tulis udah deh 1.000 aja, 1.000, total 5.000. Di lain tempat, pengacara Tiko Aryawardana membuat warganet bingung lantaran mendadak mencabut surat pelaporan terhadap mantan istrinya. Kuasa hukum Tiko yang sempat ditemui menjelaskan jika pelaporannya dicabut untuk dilakukan revisi. Ia bahkan mengaku sudah menyiapkan surat laporan polisi yang baru. Kasih jalan. Menurut kuasa hukum Tiko, revisi atau penambahan yang dilakukan meliputi penambahan pasal-pasal, salah satunya Undang-Undang ITE, sehingga lebih banyak dari sebelumnya. Sebab ada dugaan jika Arina Winarto melakukan akses data ilegal. Lantas bagaimana langkah mantan istri Tiko soal revisi pelaporan ini? Sorry. Maaf ya, sorry ya.